Kepala Sekolah SD Negeri Pucang 1 dan Pucang 3 yang telah mengizinkan acara ini. Yang saya hormati juga kepada teman-teman guru baik di SD Pucang 1 maupun di Pucang 3 yang rela meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan. Latar belakang saya untuk mengadakan kegiatan ini memang yang pertama karena ada tapi yang sebenarnya yaitu yang tulisan Latin itu. Ayo jadikan SD kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Jadi untuk ilmu tentang budaya positif itu saya rasa atau seharapan saya tidak hanya saya yang memiliki, tapi semua teman guru juga harus memilikinya. Itu harapan dari saya untuk mengadakan kegiatan ini awal berarti. Kalau diberi kesempatan mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, atau biasa disebut dengan sebuah komunitas praktisi ya, untuk mengembangkan pembelajaran baik di kelas maupun di baik Bapak Ibu. Langsung saja yaitu dalam kegiatan kali ini yaitu saya akan membagikan konsep kunci tentang budaya positif. Di sini saya tidak menggurui. Ya. Saya cuma apa yang saya dapatkan saya sampaikan, kita kerjakan bersama nanti. Itu ya, itu tujuan saya. Apabila nanti pada saat penyampaian saya itu kok kurang pas, kurang tepat di lingkungan SD kita, nanti bisa kita sepakati bersama bagaimana enaknya untuk kita bersama. Itu ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf Bapak Ibu nanti apabila saya ada kata-kata yang mungkin bisa keliru atau kurang atau menyakiti perasaan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar bagaimana cara menjadi apa yang namanya pemateri. Salah satunya kita masuk pemateri. Baik. Berbagi konsep kunci budaya positif. Ayo jadikan SD kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin Pak Minto punya tanggapannya. Apakah Anda setuju, Pak Minto setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya Pak itu tergantung. Baik, mungkin ada alasannya? Ada banyak sekali alasan. Ya. Salah satunya mungkin. Kemudian kalau itu hukuman kalau mengacu pada kekerasan kemungkinan negatif Pak. Kemungkinan negatif kalau kekerasan. Baik. Ya, terima kasih Pak Minto. Tanggapan yang luar biasa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ada yang lain, silakan bisa angkat tangan. Bisa ya. Iya, hukumannya karena hukuman positif. Baik, tanggapannya bagus sekali. Terima kasih. Kemudian yang nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Silakan. Setuju. Belum makan siang. Monggo, yang perempuan yang ibu-ibu. Ya, monggo Bu Munti. Setuju. Mungkin? Ya setuju. Karena dengan Iya. contoh suatu untuk kelas saya, kalau diberi tugas anak-anak itu harus diberi penghargaan. Apa penghargaannya? Setelah mengerjakan tugas itu harus diberi nilai supaya dia kan berlomba-lomba untuk mengerjakan. Saya harus lebih cepat supaya nanti mendapatkan nilai. Oh gitu ya, berarti diberikan nilai. Itu Ya, kan termasuk penghargaan. ya, terima kasih Bu Munti, jawaban yang sangat membangun sekali. Kalau memberi nilai itu mungkin lebih ke apresiasi ya. Baik, nomor 4, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Atau baru kali ini? Apa itu segitiga restitusi? Mungkin ada yang pernah mendengar? Belum pernah ya? Ya. Baru mendengar. Nanti ini materi terakhir kita segitiga restitusi. Baik, untuk topik hari ini ada 6. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan
restitusi. Restitusi ini hal yang baru ya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mungkin untuk kelas 1 dan kelas 4 sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita ambil contoh seperti petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuh padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini data diajar di Mantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita. Dia mengatakan bahwa pendidik atau guru itu sama seperti petani yang menanam padi. Gini, apa itu petani itu dianggap sebagai guru atau guru dianggap sebagai petani, dan tempat sawahnya itu dianggap sebagai kelas atau sekolah. Ya, tempat sawahnya itu dianggap sebagai sekolah. Kemudian biji padinya itu anak kita, murid kita. Bos yang spesial, wes apa ya, beras leran yang katakan, atau beras capalet nggak tahu. Beras capalet sendiri ya, yang top itu sudah bagus. Ada juga beras lain yang kurang bagus. Itu menandakan potensi anak kita. Kita tidak bisa menjadikan anak kita atau beras kita itu nanti tumbuh menjadi jagung. Nggak bisa kan? Kita tidak bisa. Terus yang akan kita lakukan apa? Misalkan dari beras yang kualitasnya rendah, kita dapat meningkatkan supaya beras tersebut subur. Dengan cara apa? Tadi memperbaiki kondisi tanah. Dimes terus, didangil, terus memelihara tanaman padi. Bagaimana caranya? Ya mungkin Bu Riz yang lebih pengalaman ya tentang petani ya. Memberi pupuk dan air. Oh iya, pasti nggak didangil ya, ya mantap. Ya. Ketahuan kalau nggak pernah tani. Ya, dan membahas aja. Itu Bapak Ibu ya. Itu iya, sama seperti guru ketika mendidik anaknya supaya sukses. Kita rawat anak tersebut seperti merawat padi tersebut. Ya. Jika kita biarkan anak tersebut seperti contoh kita menanam padi, culo. Hasilnya bagaimana? Jelek. Seperti anak kita juga. Kita ayo ke sini, sudah sampai di kelas kita culo, akan bagus. Itulah maksud dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kita rawat anak tersebut, kita perbaiki kualitas pendidikan kita, kualitas pengajaran kita supaya apa? Anak kita menjadi yang baik. Meskipun potensi awalnya tidak baik. Nah, meskipun beras capalet yang tetap super narkotik ditanam dan tidak pernah dirawat, apa bisa baik? Hasilnya tidak. Sama dengan halnya anak jika punya potensi bagus diculo, sama juga akan tidak berhasil. Begitu ya. Tuh, jangan tahu. Monggo, silakan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ibnu itu saya agak terganjal, Pak. Iya, betul. Saya juga seorang petani. Ya, monggo. Seorang petani itu tadi diumpamakan seperti anak didik kita. Ya. Nah, kalau sudah di rumah dirabuk, diobati, insektisida, pestisida dan lain-lain pasti kemungkinan kan baik kan begitu. Ya. Karena bagus. Nah, kalau saya tanya Pak, saya balik begini. Monggo. Walaupun di rumah sebaik mungkin, pestisida sebaik mungkin, insektisidanya juga sebaik mungkin. Tapi kalau bibitnya itu mengkeret, ya tetap enggak. Mungkin Ini Pak Ibnu. Ya, Misalnya Pak Ibnu pinter pandai, kemudian anak didiknya itu gambarannya aktingnya kurang. Ya. Itu saya kira kalau profesor manapun. Ya, memang. Kita mungkin Pak Jai Sapi. Ya, memang betul. Memang ya itu namanya ada anak berkebutuhan khusus. Itu masuk anak ABK, tapi bukan ABK yang inklusif ya, tapi ABK
soul learners atau ya pembelajarannya itu menurut saya tidak saja dan itu memang harus lebih dari yang lain itu Bapak. Karena saya juga punya Pak satu, namanya. Ya saya juga punya Pak, saya juga punya satu. Ya itu mungkin suatu permasalahan yang tetap pasti dihadapi oleh setiap guru yang ada di Indonesia ya. Pasti syukur-syukur satu kelas semuanya baik. Tapi tidak. Masih ada yang satu yang ABK soul learners. Baik itu ya Bapak Ibu, untuk mulai dari diri ini terkait apa itu budaya positif kita. Ini sekarang kita masuk ke perubahan paradigma kita, yaitu yang dulu kita mengenal dengan teori behavioristik atau stimulus respons, kita berubah ke teori kontrol ya. Jadi Bapak Ibu bisa diperhatikan layar di depan, bisa dipraktekkan dengan teman yang dekat, bisa dibaca dan saya bacakan ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan sekarang-karang. Anggapan sobekan kertas itu sudah ada di tangan Anda, sampai genggam. Buatlah sebuah kepalan ini. Nah, kemudian teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta Anda agar membukakan kepalan tangan Anda dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, dan lain sebagainya. Yang penting tangannya bisa terbuka. Nah, coba dipraktekkan dengan teman yang ada di sampingnya. Coba sekarang yang baris ini yang mengepalkan tangan, coba. Baris ini yang mengepalkan tangan, yang ini yang buka. Sampai mesti sungkan, kalau buka mesti buka. Kalau Bu Muti bisa dengan Pak Bidin mengepal. Pak, saya perlu Bersama Bu Muti ini, sama Bu Muti ini. Buka dengan sekuat tenaga. Pak Bidin biasa buka ini. Gak bisa, silakan Pak Arif dibuka miliknya Pak Budi. Ayo. Yang penting Pak Budi mau buka. Kenapa? Sudah ada yang berhasil buka? Gak ada. Ya, terima kasih. Begini, saya minta Bu siapa itu lupa namanya? Bu Eli. Mohon maaf. Bu Eli, apa tadi tangannya ada yang mengepal ya? Iya. Sampai membukakan tangan? Tidak ya? Iya, apa? Kenapa? Kenapa nggak mau membuka? Rahasia ya? Ya nggak apa-apa. Alasannya bebas. Sekarang coba Bu Eva. Bu Eva tadi yang membuka atau yang membuka? Berhasil? Tidak berhasil. Belum berhasil. Baik. Ini sebagai prolog saja atau sebagai pengantar saja. Kita menuju paradigma atau pola pikir yang baru. Ini Bapak Ibu. Kalau boleh saya tanya, tadi yang mengontrol untuk membuka dan menutup itu siapa? Yang mengepal atau yang membuka? Yang mengontrol? Yang mengepal. Orang lain bisa mengontrol Anda? Kita mau membuka, menutup. Misalkan kalau kita mau membuka, itu kan tergantung kita kan? Bukan tergantung orang lain. Itulah paradigma kita yang pertama. Bahwa sesuatu yang pada diri anak itu yang mengontrol itu anak itu sendiri. Kita hanya bisa menuntun anak. Anak mau misalkan kita komen, kamu ayo baris. Anak mau baris tidak mau baris itu tergantung anaknya. Memang anak ada mau baris, dia mau mengontrol anaknya mau baris supaya dia tidak mendapat hukuman atau dia melakukannya. Ya,
itu bukan kita yang mengontrol, tapi anak tersebut sendiri yang mengontrolnya. Kalau yang dulu kita mengenal dengan apa itu namanya teori stimulus respon. Nah, yang baru lulus P3K pasti tahu teori bioheuristik ya, stimulus respon. itu teori yang kita pakai sejak kita kecil. Saya SD, SMP, SMA sampai saya mengajar, saya percaya sekali dengan teori SF, stimulus respon. Bahwa anak jika diberi stimulus akan memberikan respon yang baik. Itu kan. Tapi sekarang sejak 2022 saya sadar bahwa teori tersebut keliru. Yang benar apa? Teori kontrol. Seperti apa teori kontrolnya? Kita belajar bersama. Nah, di sini Bapak Ibu. Perbedaan teori-teori yang dulu sama yang sekarang. Teori SR atau stimulus respon, kita lihat yang pertama, yaitu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi, ayo kamu harus buka. Kita mikir kita bisa mengontrol orang tersebut. Tapi di teori kontrol itu bukan seperti itu pandangannya, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Apakah orang tersebut mau membukakan tangan atau tidak? Nah, seperti itu ya. Lanjut yang kedua. Nah, ini yang penting ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, misalkan anak melakukan suatu perilaku yang negatif, maka disebut anak tersebut melakukan kesalahan. Di posisi atau di teori kontrol bukan, Bapak. Tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Jadi anak misalkan melakukan kesalahan, itu anak pasti memiliki tujuan tertentu. Tidak agar apa itu melakukan kesalahan, jadi anak tersebut salah. Tidak. Tapi kalau menurut teori kontrol, anak tersebut melakukan sesuatu karena dia memiliki suatu tujuan untuk melakukan tersebut. Baik. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita lakukan tadi ya. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama di nomor 4, saya bisa mengontrol orang lain. Sama juga di ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Misalkan tadi maksa-maksa apa sih? Bujuk-bujuk, ayo dong dibuka, nanti saya kasih hadiah uang 50 juta. Ternyata nggak bisa. Ayo buka. Nah, dipaksa. Itu teori stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan dan konsep. Jadi nggak usah pakai ngerayu, nggak usah pakai paksa. Tadi apa? Kita kerja bareng. Itu di teori kontrol, Bapak Ibu. Kita kerja bareng-bareng. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang kurang mampu. Semua sama, kerja bareng. Itu menurut teori kontrol dan menurut modul 1.3 sebelum modul ini. Kemarin sudah saya diskusikan dengan Pak Budi juga tentang itu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi di posisi teori kontrol berpikirnya sama-sama menang karena tadi saling kolaborasi. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya menang. Iya. Mungkin kita masih ngambang-ngambang ya, masih ngambang-ngambang. Ya nggak apa kita. Iya. Saya kira kok kayak diterangkan semuanya. Ini bukan diterapkan loh Pak. Ini cuma inti dari sebuah teori. Tapi kalau kepolisian dipaksa dengan nggak bisa terus ngaku. Nggak mungkin orang menuju. Iya. Gitu ya. Mungkin Pak untuk yang lain bisa diterima. Tapi kalau yang poin nomor 2 itu saya nggak terlalu tepat gitu. Ya nggak apa-apa. Itu menurut pada mungkin saya yakin semua itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Cuma mungkin Pak Minto sama Pak Arif saja yang mau mengungkapkan. Saya yakin semuanya juga masih bisa. Tapi pasti mempunyai pandangan juga. Ini saya yakin. Cuma masih belum mau mengungkapkannya gitu aja. Tapi nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng, kita tahu jawabannya di belakang. Ini baru awal, Pak. Baru ya nggak apa-apa.
banyak sebelungan tadi kan saya sampaikan. Nanti banyak sebelungan. Iya. Baru apa? Nanti Kira-kira ini lihat aja sampai akhirnya nanti baru bisa. Seru ya, itu ya tambah seneng ya. Nah, sekarang inti dari budaya positif itu Bapak Ibu. Budaya positif itu dapat diciptakan apabila setiap anggota itu memiliki disiplin positif. Ya. Sekolah bisa memiliki budaya positif apabila semua warga sekolah, tidak hanya muridnya, gurunya juga memiliki disiplin yang positif. Disiplin positif itu yang bagaimana? Baik, kita kupas satu persatu. Pasti sakit jadi kupas ya. Baik, berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina. Nah, atau dalam bahasa Indonesia yaitu disiplin itu artinya belajar loh sebenarnya. Sebenarnya itu artinya disiplin itu belajar. Nah, ini di daerah kita yang namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tidak? Benar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang yang berusaha disiplin pasti merasa tidak nyaman. Tidak nyaman, betul. Bukan dengan yang kita dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ya disiplin positif itu maksudnya, tentunya saya masih hafal ini. Disiplin positif itu maksudnya gini. Saya lupa nggak saya tulis di sini. Disiplin positif itu maksudnya yaitu kemampuan kita mengontrol diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu apa? Ya perilaku baik itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik, itu dinamakan suatu kedisiplinan. Contoh, kita menjadi ASN, baik PNS dan P3K. Syarat utama apa? Misalkan berangkat pagi jam 7 menjaga anak. Kita bisa mengontrol diri kita untuk melakukannya. Nah, kalau kita bisa, berarti kita sudah melakukan disiplin, sudah mengontrol diri kita untuk menjaga anak-anak kita, merawat anak-anak kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bukan menuruti sebuah peraturan, tapi mengontrol diri kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk melakukan sebuah nilai-nilai kebajikan. Itu yang dinamakan sebuah disiplin positif. Baik, nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal artinya menyeluruh ya. Lintas budaya, suku, bangsa, agama maupun agama. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Tadi ya yang ditanggapi sama Pak Arik, ini kata William Glasser ya, menurut teori makronya. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, jadi inti dari kegiatan kita ini yaitu yang pertama disiplin positif bisa muncul jika setiap warga sekolah memiliki motivasi intrinsik untuk melakukannya. Bapak Ibu tahu kan motivasi intrinsik? Motivasi ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik dari luar, intrinsik dari dalam. Lanjut yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang dicapai di anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Tapi tidak hanya itu saja Bapak Ibu, nilai kebajikan itu banyak. Pokoknya yang baik lah. Pokoknya perilaku yang baik, nilai-nilai yang baik itu dinamakan nilai-nilai kebajikan. Tidak hanya 6 itu. Tapi yang ingin dicapai minimal saat ini ya 6 ini. Ya, profil pelajar Pancasila. Yes. Dari tadi saya itu agak gimana ya? Pak itu ngomongnya dari mari kita budayakan sekolah kita selalu budaya positif. Nah, apakah sebelum itu apakah kita budaya kita negatif? Begini, maksud saya itu budaya positif yang marilah kita
buang budaya kita menjadi budaya yang positif. Apakah lu positif? Nah, dari dulu saya sekolah itu kan positif terus. Oh iya. Nggak pernah lu Pak negatif. Memang benar. Kok saya sih sekarang dari tahun itu disuruh ngosongkan, marilah buang itu tetap ngosongkan. Istilah kita yang budaya itu. Baik, baik. Iya Pak. Ya, Ya, itu terus maksudnya gini. Nanti dulu nanti. ya terima kasih. Ini terkait dengan buang kosongan itu beda dengan budaya Bapak. Itu terkait dengan apa yang akan kita laksanakan. Nah, itu ya beda, bukan untuk budaya saja, tapi untuk semuanya. Ya, untuk semua belajar. Baik, itu kita singkirkan dulu. Buang Ya karena ini cuma motivasi dari saya supaya kita fokus gitu aja Bapak. Kemudian yang kedua tentang budaya apakah kita sudah berbudaya positif, nggak bisa jawab dengan sendiri. Dari wajahnya sudah kelihatan. Yang bisa menjawab dengan sendiri. Ya itu ya Bapak. Tapi kita coba nanti. Kita belajar bersama Bapak. Kita belajar Bapak Ibu kita belajar bersama bagaimana menciptakan budaya positif versi terbaru. Apakah kita sebenarnya sudah budaya positif? Sudah. Ya, bagus. Berarti kita tinggal menambahi sedikit-sedikit sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau sudah budaya sudah positif, gampang. Jadi melakukannya tidak sulit. Nah, yang susah kan kalau budayanya sebelumnya negatif, mau positif, wah itu susah. Harus lewati nol dulu kan. Kan sebelum bilangan positif kan ada bilangan nol. Dinolkan dulu. Kalau sudah positif, bagus, tinggal melaksanakan. Ya. Ini terkait motivasi ya. Ini habis ini hukuman dan penghargaan. Ini pasti penghargaan ini nanti saya goreng motivasi. Digoreng kan nggak bisa saya. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar bersama. Teori motivasi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, itu teori yang pertama. Ya. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu teori perilaku manusia. Motivasi. Monggo nggak apa-apa silakan dimakan nggak apa-apa, nggak bisa malu-malu bebas. Kita warungnya bahkan bisa kok di warung kopi bersama nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apa malukan. Iya. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi manusia melakukan segala sesuatu itu berdasarkan 3 motivasi. Kalau jenengan rutin belajar PNL, saya yakin jenengan pernah mengetahuinya ini karena ada di PNL sebenarnya. Jadi yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga untuk mengembangkan diri atau menghargai diri sendiri. Akan menjadi di apa saya melakukan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu semua saya tanya. Mungkin Pak Budi ya yang tadi. Pak Budi melakukan atau mengikuti kegiatan sini bersama itu motivasinya kira-kira motivasi yang mana? Atau mungkin semuanya atau ya satu? Kalau nggak datang nanti saya gimana? Nggak apa-apa jujur. Iya, itu ya. Berarti motivasinya karena dia Pak Budi takut nanti di mendapat suatu sanksi ya atau apa gitu. Tidak hanya sanksi, mesti perlakuan jelek dari teman-teman itu masuk hukuman ya. Mungkin Bu Murti ini kalau berangkat ke sekolah itu motivasinya itu yang keberapa Bu Murti? Satu ya. Semua. Ingat Bapak Ibu, yang satu itu bukan yang terbaik loh Bu, Bapak Ibu. Memang dalam juara yang satu itu yang terbaik, tapi di sini bukan yang terbaik ya. Itu saya kasih kisi-kisinya bahwa yang satu ini bukan yang terbaik gitu saya. Mungkin Bu ini kemarin Bu ini kan ikut ke sana ya. Nah, mungkin Bu ini ikut ke sana itu motivasinya yang nomor berapa?
PKG dulu. Oh, PKK. Ya, Corona Allah ya Pak Tiga. ya seperti itu ya. 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 Soalnya saya kan juga apa itu tahap itu apa? Iya, bagus. Jadi kan Kayak Corona Pak Tiga. Pertama karena tampilin, kedua karena tampilin, ketiga karena apa ya? Krono Allah. Iya. Dan Bapak Ibu, jujur kita itu diarahkan atau diminta untuk yang ketiga. Sulit. Wah, ini CGP-nya saja sulit ya. Tapi kita harus belajar bagaimana menjadi nomor ketiga. Kenapa Bapak Ibu kok kita? Karena murid kita juga kita arahkan untuk nomor 3. Kenapa gurunya kok tidak? Nah, kan gitu. Jadi diawali dari gurunya, kemudian ke murid. Gimana caranya? Ada. Kita belajar bareng-bareng. Semoga nanti penjelasan dari saya bisa mudah dipahami oleh jenengan semua. Digambarkan Pak ya. Dari 1 dan 2 itu lama-lama akan menjadi 3. Seperti yang Mas ya itu loh. Suwe-suwe dari pas di untuk Ya, bisa. Iya, sama. Di 1, 2 karena sudah terbiasa akhirnya gender kan? Ya. Karena sudah terbiasa. Kalau mau kan mau udah ya pakai. Ya. Ya. Jadi karena terbiasa 1 dan 2 itu masa tidak 3 Pak. Tidak terasa, tidak terbebani. Akhirnya menjadi yang ketiga. Kita cocok dengan yang disampaikan oleh Pak Ibu. Kira-kira Ya, terima kasih Pak. Ini ada sahabatnya. Mungkin yang di sini yang sudah sepuh ya, yang mungkin sudah terbiasa lama, mungkin sudah sampai ketiga. Mungkin Bu Muti untuk ngomong tiga. Kalau Bu Muti kira-kira nomor berapa ya? Datang pertanyaan beda. Bu Muti ngajar muridnya di kelas itu mungkin apakah agar tidak dilihat jelek sama wali murid? Itu murid atau mulang? Atau kedua, saya ada ke Pak Bidin sih ada ke wali murid ya. Atau yang kedua, guru itu api gemulang dari wali murid. Atau yang ketiga, aku kepingin muridku pinter. Muridku pinter. Kira-kira yang Jujur saja ya, karena saya memilih yang ketiga. Karena saya itu ya enggak mau dinilai, enggak suka dinilai dari Ya, bagus. siapapun. Ya. Kalau yang sebut-sebut jawabnya 3 berarti teorinya Pak Bidin tadi benar. 1, 2 berangsur-angsur menjadi 3. Baik. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari Bu Munti ya. Kalau saya Bu, pasti 1 dan 2 dan 3 juga ada. Karena kenapa? Kalau saya nggak ngajar, nanti wali murid mau cepat yang suka dia. Saya menghindari itu, jujur. Tapi yang saya lanjutkan, yang kedua yaitu agar saya dilem juga sama wali murid. Sekolahnya jadi api, supaya bermulan. Nah, terus saya juga ingin murid-murid saya menjadi pandai dan saya juga menjadi guru yang baik. Itu motivasi saya ketiga-tiganya. Tapi Bapak Ibu, yang diminta itu yang ketiga. Nah, yang diharapkan itu ya hanya yang ketiga. 1 dan 2 itu mutak-mutak buang dibuang ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita belajar berangsur-angsur dari 1, 2 menuju ke 3. Pak Nathan biarkan ini, Aduh pamer tas saiki. Ya, saya ikut CGP ya, saya ikut CGP jujur loh Pak. Saya itu motivasi yang kedua Bapak. Iya. Motivasi yang kedua dan ketiga. Kok nggak ke 1 Pak? Karena saya ikut CGP itu di Kecamatan Malang itu belum tahu apa itu belum bergerak. Saya sudah mendaftar duluan. Karena saya berarti kan tidak melakukan itu bukan karena akan mendapat hukuman. Jadi lebih kedua,
aku nanti jadi guru pembela, wakil yang menghormati saya. Itu ya, itu dulu. Itu elek emang dulu. Ya, itu Mulane aku materi itu. goreng terus. Itu dulu ya Bapak Ibu, itu dulu. Tapi setelah saya mempelajarinya, motivasi saya berubah Bapak Ibu. Saya ingin, karena kenapa? Ilmu-ilmu yang didapatkan itu ternyata bagus-bagus. Dan saya ingin tidak hanya saya saja yang mendapatkan ini buat saya, tapi saya ingin semuanya juga dapat. Motivasi saya berubah menjadi ke yang ketiga. Gak apa-apa, namanya yang pertama motivasi manusia itu wajar. Insya Allah habis ini saya mau pamer Pak. Doakan ya Pak ya. Doakan. Karena pamer itu kata-katanya kan termasuk dia. Ini yang ramai maksudnya. Aku lesu Pak. Gorengannya itu dibagi saya yang laki-laki. Laki-lakinya. Baik. Ini ada kata-kata lagi dari apa itu Bapak pendidikan kita Bapak Ibu, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah ini cocok sekali dan kata-katanya diambil dalam kurikulum kita yang baru itu merdeka. Saya ingin minum juga ya. Saya membutuhkan bisa dibaca sama-sama. Tidak hanya melepas dari perintah. Baik ini Pak, artinya ini Pancasila ini adalah kurikulum merdeka. Ini yang mengatakan ya saya mengatakan. Belum merdeka ya Pak, nah merdeka itu nah saya itu digawe jadi belum merdeka. Baik ya. Sama ada Baik. Kita bahas bersama setiap Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai keanekaragaman yang berlimpah. Baik suku, hewan-hewannya, terus agamanya, pakaiannya, termasuk pendapat kita, pandangan kita terhadap sebuah kalimat juga pasti berbeda. Beraneka ragam. Itu sebuah kekayaan bagi kita. Baik. Menurut saya ya, pandangan saya, kata merdeka tidak hanya terlepas dari perintah. Nah, jadi tidak hanya terlepas dari perintah. Kamu harus ini, kamu harus ini, harus ini. Tapi anak itu harus cakap. Nah, ingat kata kuncinya, cakap. Bukan bebas ya. Cakap buat pemerintah diri sendiri. Cakap. Berarti dia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk berbuat baik. Bukan untuk berbuat tidak itu namanya merdeka. Kita belajar tentang ini. Dihukum oleh penghargaan ke mendukung lagi. Sudah siap-siap tameng. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Baik. Jadi begini Bapak Ibu. Penghargaan misalkan kita memberikan penghargaan kepada murid kita ya. Ayo yang berhasil nanti saya beri bintang. Kan sering gitu kan dulu. Ada pohon-pohon. Oh yang berhasil nanti dapat buah, yang nakal dapat ulat kan gitu. Itu Bapak Ibu, itu cuma jangka pendek, tidak bisa lama. Dia melakukan segala sesuatu termotivasi karena mendapatkan sebuah buah tadi, ya, buah tadi. Apakah besok akan melakukannya? Besoknya lagi. Apakah jika guru yang tersebut dipindah, dia akan melakukannya? Sedangkan guru yang baru tidak pernah mengimplementasikan tentang pohon tadi. Nah, pengaruhnya penghargaan tersebut atau terhadap motivasi anak ini cuma jangka pendek, cuma hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk melakukan sebuah
kebaikan. Aku mau kebaikan bentuk bintang, aku mau ini bentuk bintang. Tapi bukan aku pengen rapi biar nanti aku menjadi anak yang bermanfaat bagi yang lainnya seperti itu ya. Tapi bukan seperti itu. Kalau ada penghargaan bilang aku melakukan seperti ini biar dapat bintang. Kita lanjut ke jangan tanya dulu sampai semua selesai loh itu. Sudah lari ya. Nah, penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Ini kemarin sempat observ-observkan aku ke kantor ya. Penghargaan itu menghukum. Kenapa? Misalkan di kelas, kemudian di hari ke-1 kita beri penghargaan. Kamu, saya beri buku. Cek. Ini akan menghukum yang nomor 2 Bapak Ibu. Bukan malah termotivasi, tambah terhukum yang lain. Merasa ini udah aku jadi siji ya, akan merasa terhukum Bapak Ibu yang nomor 2. Bukan termotivasi untuk mendapatkan buku tadi ya, akan merasa terhukum. Khususnya yang nomor 2. Kalau yang pertama mendapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penelitian terhadap beberapa anak tentang kartu dan kata-kata. Nah, ketika anak benar dipisah ya ada 10. Ketika anak benar, anak yang ini itu diberi hadiah permen atau apa? Jet. Ketika yang ini tidak diberi hadiah, diberlanjutkan beberapa jam atau beberapa hari, ternyata ketepatan anak yang sebelah diberi penghargaan ini berkurang Bapak Ibu. Kalah jauh dengan anak yang tidak diberi penghargaan. Cukup dikasih tahu ini jatuh kata-kata yang benar. Ini yang lebih tepat. Ini berdasarkan penelitian tahun tadi. Penghargaan tidak efektif. Seperti tadi, tidak efektif untuk jangka waktu yang lama. Karena anak akan berusaha melaksanakan segala sesuatu untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Yang terakhir dan sering kita rasakan, penghargaan itu merusak hubungan. Kok iso? Contoh, tentunya kepala sekolah kita nggak memberi penghargaan yang lebih-lebih. Tapi ada di Kecamatan Parang ya. Contoh misalkan, dalam satu forum, ibu ini itu memberikan penghargaan yang berlebih terhadap A, B, tanpa mempedulikan yang lain. Kamu lo tiru ini lo bagus, ikut CGP, ya, ini lo bagus, dia tidak mempedulikan yang lain. Apa yang lain tidak merasa tersinggung, ya, dan bisa saja membuat hubungan antara si A, B ini dengan teman-temannya renggang. Kenapa? Pasti teman-temannya beragam. Itu aja. Itu. Nah, akan renggang, hubungan mereka akan pisah. Itu ya. Jadi kalau kita misalkan ini arahnya lebih ke kepala sekolah ya, Mas. Tapi kalau kita misalkan kayak guru ya guru terhadap muridnya, kita jangan memberi penghargaan yang berlebih terhadap satu anak. Ini loh, bagus saya beri penghargaan, pasti anak yang lain iri. Intinya itu iri dan yang ditakutkan hubungannya akan rusak. Mulai kok dia mulai ya. Padahal dia pengen di sini. Anda sendiri yang tahu Bapak. Itu ya. Pak. Nanti Hari tiga. Iya, enggak apa-apa. Lali ya. Saya ingatkan nanti. Aku baik penghargaan menurunkan kualitas ini sama di penelitiannya Kode menurut kualitas itu tentang jurnalis. Anak yang satu diberi penghargaan itu ternyata kualitas tulisannya menurun dan anak yang tidak diberi penghargaan kualitasnya malah membaik karena dia fokus terhadap hasil tulisannya, bukan fokus kepada penghargaan. Penghargaan memastikan kreativitas dia benar. Kata Kon, dia mengatakan bahwa jika anak diberikan penghargaan, ayo anak-anak kita nulis. Saya percepat ya Bapak Ibu.
Ya, gini. Disuruh menulis ya Bapak Ibu, disuruh menulis apa ya. Nanti saya beri penghargaan, ternyata kalau diberi penghargaan hasil tulisannya itu kurang kreatif dibandingkan anak ayo anak-anak menulis. Memang pertama tulisannya bagus, lama kelamaan. Karena kenapa? Dia fokus kepada penghargaan, fokus kepada penghargaannya, tidak fokus kepada tulisannya. Aduh, gimana penghargaan Jawi? Nah, kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang penting yang kita harapkan tadi ya di nomor 3, motivasi karena Allah kata Pak. Ini toh. Kenapa Pak penghargaan motivasi intrinsik? Atau katakanlah penghargaan ini menghilangkan penghargaan sesungguhnya. Misalkan gini, saya ikut lomba, saya juara itu penghargaan sesungguhnya Bapak Ibu. Kebanggaan tersendiri bisa memenangkan juara. Juara tersebut jika kita mendapatkan sebuah penghargaan dari orang lain, penghargaan Jet, ini ada penghargaannya sedikit misalnya, ini aku kasih uang 10.000. Penghargaan ini akan menutupi rasa bahagianya tadi, bangganya tadi Bapak Ibu. Dia lompat, dia juara, dia masih mikir komisi 10.000 seperti itu. Dia lupa bahwa dia bangga sudah pernah juara, sudah berusaha keras akhirnya juara. Itu penghargaan sesungguhnya Bapak Ibu. Apa penghargaan bahwa dia kerja keras dan telah sudah menang gitu lah Bapak Ibu. Baik, Pak Minto silakan tanya tentang tadi saya buka. Itu Pak yang sanksi yang pertama, yaitu penghargaan sebagai hukuman itu Pak. Pak Subur. Iya. Penghargaan Menghukum. itu Pak penghargaan. Menurut saya kata-kata ini kurang tepat. Penghargaan menghukum. Saya bukakan ini Bapak. Bukan menghukum dan pandemi keras atau dan lain sebagainya bukan menghukum. Iya. Menurut saya Pak itu. Ini kan cuma poin-poinnya ini. Sebenarnya saya mau menggunakan poin ini Pak itu. Ya. Kalau menurut Maksudnya- saya juga itu Pak, kurang tepat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala juga sudah ada konsep penghargaan juga ada hukuman seperti penghargaan mendapatkan balasan surga bagi orang yang berbuat baik, amal soleh dan terakhir berbuat baik. Itu motivasi ketiga ya Bapak. Jadi konsep penghargaan dan konsep hukuman itu saya kira tidak bisa dilepaskan dari Iya. Ya, hukuman tadi ya. makanya. terus yang tadi yang terakhir lagi apa Pak? Hukuman. mengurangi Nah, ini yang Bapak Ibu yang saya rangkum dari menurut saya. Penghargaan itu menghukum. Menghukum yang tidak mendapat juara. Khususnya yang juara dua. Hukuman dan penghargaan sama-sama mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Tidak mendapat penghargaan yang diharapkan akan merasa seperti dihukum. Nah, bangun terus berusaha keras dari penghargaan, dia merasa dihukum. Rasanya itu kerja keras itu sia-sia. Itu maksudnya seperti itu Bapak. Bisa dipahami? Enggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Ya apa-apa. Terus tadi Pak, mohon maaf agak sedikit susah. Gimana? Untuk konsep penghargaan dan hukuman saya kira itu tidak bisa dilepaskan gitu saja. Soalnya dalam Al-Quran itu juga ada Allah Ta'ala juga mengajarkan dua konsep itu. Contohnya seperti hukuman bagi neraka di orang yang tidak beriman. Dan juga sebelum itu memang
mungkin dari kebiasaan yang dipaksakan, tapi lama-lama itu menjadi kebiasaan. Tadi kan betul itu Pak. Iya, ini Bapak Ibu. Memang betul. Terima kasih. Memang betul. Saya arahkan di sini. Penghargaan dan hukuman tidak lepas dari memang. Jika kita melakukan sesuatu karena Allah, tadi ya atas aku akan mendapatkan surga, aku akan mendapatkan, kalau tidak mendapatkan neraka. Itu terkesan seperti tadi ada, bukan? Itu lebih ke tiga. Karena 1 dan 2 ini ke Duniawi ya. manusia, ke dunia, bukan ke akhirat. Kalau ketiga itu ke akhirat. Motivasi dari dalam sendiri. Aku kepingin lebih surga dari dalam. Motivasinya dari dalam. Bisa dipahami? Sedikit ya, daripada mengeraskan banyak-banyak. Jadi saya kembali ke poin-poin tadi ya. Kita lanjut saja. Baik, Oke, tunggu. saya untuk tadi tentang penghargaan dan hukuman. Oke. Sering kita itu mempraktekannya di pembelajaran Pak. Misalkan anak-anak baris belum masuk kan baris. Iya. Setiap satu anak memberikan pertanyaan. Iya. Anak yang bisa masuk juga. Iya. Itu termasuk apa? Apresiasi. Kan atau Itu termasuk apresiasi. Pak. Termasuk hukuman atau gimana? Misalkan anak-anak baris Yang di pertanyaan. Iya. Bisa masuk. Ya, yang tidak bisa kembali ke belakang, ulang ke belakang. Yang penting semuanya dimasukkan. Jangan ada yang tertinggal. Akhirnya. Tapi termasuk apa? Hukuman atau Ya kalau ada yang ketinggalan itu termasuk hukuman. Berarti ini praktek sudah ini perlu terus dilaksanakan atau tidak? Seperti ini. Itu tergantung itu ya. Tergantung apa ya? Tergantung budaya disiplin. Bisa langsung dihilangkan jika siap. Jika sekolahnya siap. Ya. Kalau sekolahnya belum siap, pelan-pelan saja. Ya, alon-alon. Boleh melakukan seperti itu asal anaknya tidak tertekan. Saya tahu kok melakukan seperti itu biar anaknya termotivasi gitu kan. Sebenarnya udah. Iya. Sebenarnya kan itu menurut kita kan bagus Pak. Ya. Motivasi untuk belajar. Motivasi belajar. Sebenarnya itu kan dia melakukan itu karena motivasi pertama dan kedua, bukan motivasi ketiga, Bapak Ibu. Bagaimana untuk menumbuhkan motivasi ketiga pada murid? Jawabannya sebenarnya gampang. Apa? Teladan. Sudahkah kita menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita? Itu sebenarnya kunci utama. Karena apapun, apa yang dilakukan murid itu niru gurunya. Mohon maaf ini, kebanyakan gitu. Jadi gitu, kita memang pelan-pelan saja, tidak harus langsung apa itu kita langsung. Oh, nggak usah baris, langsung masuk kata Pak Ibu nggak boleh. Nah, pelan-pelan saja. Kita pakai misalkan dulu sebelumnya kalau nggak bisa jawab tunggu di luar, kita ganti. Kalau nggak bisa jawab kita kasih sebuah restitusi. Oh nggak bisa jawab kenapa tadi malam nggak belajar tak? Ya Bu tidak belajar ya. Terus kalau kamu nggak belajar nanti kamu ketinggalan. Bukan beri kata-kata halus itu namanya restitusi. Kata-kata halus yang memotivasi anak tersebut biar mau belajar tanpa menghukum. Kamu nggak bisa di luar aja. Jangan nanti anaknya gini. Kalau anak di luar saja, dengan pelajaran di kelas, berarti kan ya ini penting. Berarti kan ya, jika Bapak Ibu semua belajar melakukan pembelajaran di dalam dan anak di luar, anak dukung tadi, apakah anak akan rugi? Rugi pertama fisiknya, hatinya, otaknya rugi. Tidak ikut pelajaran, ya kan? Dia sekali pelajaran gue kasih tahu mama, ditambah lagi kali pelajaran engkau bareng lebu gurunya. Ya, bisa dipikirkan Bapak Ibu. Ya, jadi
Jika anak terlambat tapi nggak bisa mengerjakan apa, kita kasih restitusi pelan-pelan. Terus habis itu kita masukkan. Yang penting anak tidak telat pembelajaran ya. Kalau kita suruh keluar nggak ikut pelajaran, dia akan terlambat tambah. Double dia kalinya, ya kan? Double kalinya. Dia sudah telat dan pelajaran sebelumnya, pelajaran selanjutnya yo telat. Siswa ditakoi yo nggak iso. Mugo gak dulu pelajaran. Seperti itu logikanya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita semua di ucapan. Yang notabene catatannya anak-anaknya masih dapat dikatakan diatur. Bagaimana kalau di sana? Di sana. Ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kalau bisa jangan pernah dilakukan, tapi konsekuensi boleh. Apa sih hukuman dan konsekuensi? Perbedaannya, hukuman tidak terencana, konsekuensi terencana. Hukuman satu arah, kalau yang konsekuensi dua arah atau berumur. Maksudnya gimana? Satu arah itu hanya dari guru. Kalau konsekuensi sudah disepakati antara guru dan guru. Contohnya seperti apa nanti? Hukuman menyakiti fisik dan psikis. Fisik dan psikisnya akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid akan tidak nyaman. Baik, ini mungkin kata-katanya lebih jauh ya. Saya pakai kata-kata yang mudah kita paham. Kalau hukuman itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan guru itu lebih besar daripada yang dilakukan siswa. Sedangkan konsekuensi antara hukuman dan apa yang dilakukan siswa imbang. Contoh, kalau Pak Eko ya dari guru olahraga. Pak Eko itu mengajar olahraga. Saya sudah pemanasan. Anaknya sudah lari 3 putaran. 3 putaran apa? Ya, kemudian saya tanya. Tiba-tiba Aldo datang di belakang. Maaf Pak, saya terlambat. Duk, kamu kok terlambat? Ya Pak, yaudah. Kamu karena terlambat lari 3 putaran. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa? Iya, karena dia terlambat. Dia tidak melakukan pemanasan. Dan rata-rata konsekuensi itu membangun. Kalau dia masih ikut olahraga tanpa lari atau tanpa stretching ya katakanlah, pasti berakibat apa ya, tidak baik bagi atau cedera bagi anaknya. Konsekuensi keadaan hukuman. Amin. Nah, contoh lagi ini seperti ini. Contoh, ada guru kelas misalkan Pak Minto ngajar, tiba-tiba Aldo datang. Pak, maaf saya terlambat. Ya, tidak apa-apa, kamu kenapa? Yaudah, kamu lari keliling lapangan 3 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena dia apa itu tadi terlambatnya bukan karena tadi waktu lari olahraga tadi. Terus konsekuensinya ya apa? Salah satu konsekuensinya ya karena kamu terlambat 20 menit, maka nanti waktu istirahatmu 20 menit tetap di kelas. Lagi. Itu efek tidak enaknya konsekuensi. Kalau memberi konsekuensi kepada 20 menit di kelas, otomatis guru juga harus menjaganya. Enggak boleh ditinggal muridnya ditinggal, enggak boleh. Soalnya kan udah disepakati. Ya. Juga tidak dikerjakan. Semua mengerjakan. Kemudian saya suruh dia kan sambil mengerjakan, bukan hukuman. Katanya tetap mengerjakan. Mengerjakannya tapi apa? tapi apa lagi? Jadi Bapak lihat apa yang dengan lakukan pada anak tersebut itu terasa lebih daripada yang dia lakukan. Dia kan cuma tidak mengerjakan PR. Ya. Terus kenapa Anda memberikan hukuman dia tidak ikut pembelajaran? Dia kan mengerjakan.
Bisa nanti sore, PR kamu double ya, hari ini dan kemarin. Kan bisa. Umpan dari. Begini Pak, kalau itu saya biarkan hukumannya secara halus mungkin satu kelas seperti itu semua. Banyak yang begitu. Nah kalau saya tegas begitu, yang lain Berarti ya terima kasih atas pendisiplinan Pak disiplin. Minto, disiplin karena nomor 1 hukuman. Ya, bukan konsekuensi. Dengan tadi nanya itu konsekuensi itu hukuman. Kalau konsekuensi imbang, misalkan kamu nggak mengerjakan PR hari ini, bisa saja nanti waktu istirahat kamu tidak istirahat, kamu di kelas saja mengerjakan PR bersama Pak Minto. Saya tentang Yusuf Pak. Kalau anak yang solenes atau ABK ya mungkin kita beri perlakuan yang sedikit berbeda. Nanti ada posisi-posisi kontrol ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Ini mungkin akan membantu Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman. Terus tidak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Tapi kalau pakai olahraga enggak? Olahraga enggak, karena dia kan terlambat tidak mengikuti lari Pak. Tadi ya. Enggak ya? Iya, enggak. Pemanasan. Mana tadi ya? Ya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Dan tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan siswa dengan hukumannya. Semula ada Pak Nata Wali Pak saya ingat sama. Kalau itu kayak hukuman buat penggarap mau iya hukuman Pak. Hukuman sih. Misalnya secara tulis. Karena Hukuman tidak sesuai. tulis ini berapa kali? Ini hukuman nih. Hukuman itu nomor 1. Hukuman Pak sini. Tidak sesuai. Orang sesuai berarti. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Misalkan di sini ada air tersinggung zat, ayo dibersihkan anakku. Itu konsekuensi ya. Itu membersihkannya. Ya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Jadi misalnya kertas kemarin dicoret besok kabeh. Nah konsekuensinya akan menggantikan bukunya tersebut. Bukan sebuah hukuman. Konsekuensi. Ada timbal baliknya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pendelama itu. Karena tidak ini disuruh untuk tidak mengenakan sepatu yang Kurang tidak ya? Ya, kalau tidak. Ini itu ya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian, nah ini melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PC. Konsekuensi. Ini sudah ya perbedaannya. Mungkin kita sudah membahasnya tadi Bapak Ibu. Ini dari Diana Gasser ya. Dalam bukunya posisi kontrol. Baik, di sini kita belajar dulu ya. Bisa di IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi blok. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA. Dia bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidung. Aku yakin Bapak Ibu semua pasti bisa menjawab.
Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Kiva? Monggo Bu Nini. Kenapa? Ya karena bisa apa ya, membuat Kiva itu tidak percaya diri. Iya, berarti bukan menumbuhkan percaya diri Pak, malah bikin menjatuhkan efikasi dari Kiva ya. Harga diri baik percaya dirinya. Itu ya. Mungkin Bu Rismiati. Yang nomor 2, menurut Bu Ris, tindakan Pak Seno terhadap Kiva adalah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Pak Bidin? Hukuman. Ada hukuman, kenapa? Dia kan tidak bisa menjawab pelajaran, tapi diberi suatu perlakuan berdiri di depan kelas dan gini. Kan nggak sesuai kan dengan apa yang dia lakukan, dengan kesalahannya. Nah ya Bapak Ibu, jadi hukuman itu tidak sesuai atau tidak ada timbal baliknya antara kelakuan guru dengan apa yang telah dilaksanakan oleh siswa. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini tujuannya, biar mereka bisa kembali ke kelompok mereka, bukan kelompok di kelas ya, tapi kelompok bermain. Dia biasanya bermain dengan siapa gitu, dia kembali dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan muridnya. Itu menurut Diana Gassen. Ini pernah saya lakukan pada pagi hari dulu. Itu namanya Agung. Itu pertama saya dapat ini, saya coba langsung. Namanya Agung. Itu ternyata gelut. Sama, biasanya kan sama Danang, ini nggak sama Danang. Sama Umar. Ocok Umar di depan kelas 2 pagi jam 7:30. Saya datang, nggak saya hubung keduanya. Saya beli, intinya itu kita bombong sih. Kalau bahasa saya bombong. Kita bombong dulu, ya nggak apa-apa, namanya juga emosi pasti gitu. Terus saya beri apa itu saran. Nanti kalau kamu emosi, kamu luapkan emosimu dengan mukul-mukul, apa akan lebih baik seperti itu. Dia tahu ternyata tidak bagus, lebih baiknya seperti apa. Ya itu Pak, sabar. Ternyata dia tahu. Jadi hati kecilnya sudah ada kebaikan dengan dia. Terus tidak sampai di situ, saya melakukan sebuah kegiatan biar Agung dan Umar ini akan kembali apa itu. Ayo berdua, ayo saya pot mengambil yang di pot itu ada sampah daun-daun, ayo diambil bersama-sama ngambil. Oh asik ya. Tanpa perlu minta maaf. Maaf katanya bagus ya. Tapi kalau maafnya kecewa atau terpaksa, malah tidak bagus. Lebih baik dia akan memaafkan dari hatinya sendiri tanpa kata-kata. Seperti tadi langsung. Tiba ibu, bapak ibu datang. Saya tinggal, ngantuk dan sudah dibikinkan kopi sama istri saya. Namanya suami yang baik, bikin kopi yang diminum tuh ya. Saya balik ke kidul minum kopi. Lagi sak sultan, gelut meneh. Terus baik gelutnya kena apa? Ada pihak ketiga, di ujung-ujung konconi. Ini yang baik. Sebenarnya anak-anak itu punya niat yang baik. Cuma ini jiwanya itu bisa kegeser gini-gini. Apalagi lanjut gini jika ada sebuah tadi dorongan atau katakanlah provokator lah dari teman-temannya itu ya. Tuh sedikit restitusi yang pernah saya lakukan. Ini sebenarnya restitusi bisa dipahami bersama-sama Bapak Ibu. Yaitu bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Ini satu tingkat di atas konsekuensi ya Bapak Ibu. Tadi kita kelihatannya mengiyakan sebuah konsekuensi dan menghindari hukuman.
Ini satu tingkat di atas konsekuensi. Kenapa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini merupakan tawaran, bukan memaksa anak. Kita menawari anak, apakah kamu mau melakukan ini? Anak yang mengiyakan sendiri, bukan kamu harus ini. Oh, karena kamu sahabat, kamu harus lari ini. Bukan. Jadi kita tawari anak mau apa tidak. Itu ya. Tapi ya dilihat anaknya. Kalau anaknya sudah siap, kita diskusi. Kalau belum siap, kita turun ke konsekuensi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri atau refleksi ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini penting nanti. Kita harus tahu kebutuhan dasar anak itu apa, agar kita tahu kenapa anak tersebut melakukan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan pada tindakan, pada karakter yang ingin dicapai. Memang tujuannya biar dia bertindak lebih baik, tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya yaitu meningkatkan karakter anak menjadi anak yang lebih baik. Fokus pada solusi, bukan pada suatu masalah. Apa masalahnya? Solusi salah bukan, tapi solusinya apa? Itulah restitusi. Dan yang paling penting, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau anak sudah berbuat salah, itu biasanya mau sehingga kalau sungkan. Nah, itu kita beri dia penguatan karakter, dia bisa kembali ke kelompoknya sedia kala dan bahkan bisa menjadi anak yang lebih baik. Baru separuh ya. Tadi pertanyaan baik ya. Baik, kita masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Akan saya percepat ya. Sepertinya sudah itu sampai 8. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini mohon maaf ya karena waktunya ini terlalu siang, mungkin tenaganya sudah boleh ya. Jadi nggak apa-apa kita sambil bisa itu nggak apa-apa, yang penting tetap mengikuti supaya kita dapat ilmunya. Mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Ini peraturan itu membuat anak tidak nyaman. Selain itu peraturan itu terlalu banyak Bapak Ibu. Terlalu banyak membuat anak juga tidak nyaman. Kalau keyakinan kelas, insya Allah anak tidak terbebani. Memang di awal-awal itu akan susah untuk diimplementasikan. Sama di kelas saya. Lajik baru gawe keyakinan kelas, menjaga keamanan. Siswa dulu. Gak apa-apa, namanya juga baru tahap permulaan. Itu ya Bapak Ibu, kenapa kok harus keyakinan kok nggak peraturan? Ya. Kita lanjut, ini tabelnya. Kalau peraturan itu pengaruhnya cuma sedikit, lebih luas dari keyakinan kelas. Mohon maaf jika agak saya percepat ya Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelasnya, atau dulu namanya kesepakatan kelasnya. Ini kalau di kata-kata di kiri itu biasanya kelas rendah kalau kata-kata seperti itu. Datang ke sekolah tepat waktu, langsung poin intinya. Kalau lebih tinggi kelasnya itu biasanya kata-katanya agak lebih banyak. Seperti yang kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini contoh untuk kelas 5 dan kelas 6. Biasanya yang kanan itu untuk kelas 5 dan 6, yang kiri untuk kelas 1, 2. Bisa Bapak Ibu dulu di rumah, bagaimana cara melakukannya nanti saya kasih video. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya. Kata-katanya misalkan, dan di keyakinan kelas tidak ada kata-kata yang negatif. Misalkan atau dilarang melakukan kekerasan, kan negatif, dilarang. Terus gimana? Ya keselamatan atau menghormati orang lain, seperti itu ya. Lebih apa ya? Ya lebih luas. Dan yang membuat itu anak sendiri. Kok bisa? Ini langkahnya, yaitu yang pertama curah pendapat. Pendapat siapa? Pendapat murid. Kemudian meringkas pendapat tersebut membuat menjadi sebuah keyakinan kelas, dan kalau sudah dicetak benar ditandatangani. Yang terakhir pendalaman. Pendalaman itu tidak wajib dilakukan.
jika kita memiliki waktu. Kalau ada waktu luang, kita bisa melakukan pendalaman dengan murid kita dengan tujuan anak mengetahui apa sih keyakinan keras kita. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dengar ya. Ya, suaranya yang thank you. Maaf karena nggak pakai keyboard kemarin dari bilang-bilang. Kelas kecil ini dilihat bahasa Indonesia. Idealnya apa? Dia lebih maksudnya kecil dan ngerti. Ini lebih yang pernah kelas sudah jadi. Harus membuat videonya video. Biar ini kan. Kalau pemotongan saya ya.
15 menit videonya. Ini kemarin untuk di Ini jadi kalau kita ini sebetulnya setelah saya cerita. Dan di YouTube saya itu ada versi panjangnya. Jika ingin tahu, ini kan saya potong-potong buat khusus buat acara ini. Versi panjangnya ada di YouTube saya, 50 menit. Membuat ini 50 menit. Kalau penasaran, YouTube, klik apakah itu upload, nanti ketemu. Tapi ya gitu, ada sedikit lebay saya kalau baca. Nah, ini adalah pendalaman ya Bapak Ibu. Langkah pendalaman dengan model T. Pendalaman dengan model T. Tujuannya agar bisa mendalami apa itu yang berbaca. Yang ini siapa ya? Pendalaman. Pendalaman apa yang membuat model T-nya. Contoh-contoh misalkan peduli, contoh-contohnya ini seperti apa. Terus yang tidak peduli seperti apa. Kemarin yang di PKK ya ada tahapan seperti ini. Belum sampai ke sini. Belum sampai sini. Belum sampai ke sini. Belum sampai ke sini. Ini namanya ada peraturan kelas ya. Tidak bilang kelas Pak. Bilang peraturan. Peraturan kelas. Ini juga kemarin ada. Peraturan kelas berarti belum belum ada bayar usul yang kemarin. Corona kemarin. Apa bu? Satu
corona kan buat Oh, iya. Ini saya tanya, apa keyakinan? Ada peraturan saya tidak ada, cuma saya. Dulu punya keyakinan juga. Jadi presentasikan. Iya, ya sebenarnya tujuannya itu apa? Tapi kan Keterbatasan. keterbatasan. Ya, kita operasi boleh jaju pas lakukan restitusi. Ini itu kan kemarin kalau saya baca Timur Barat, saya kan dari papan yang belakang ini. Dari anak belum ngomong ini. Apa namanya? Buat anak-anak cerdas seperti ini. Buat anak-anak cerdas seperti ini. Bisa ngomong. Yang buat sendiri itu cuma Iqbal, Pak, yang paling belakang. Itu buat agama sendiri. Beda itu buat sendiri. Yang lain saya buatkan. Kapal. Pertama itu saya coba, nggak perlu saya itu nunggu 10 menit tidak ada suaranya. Gini aja. Kalau hari ini mungkin apa? Kalau cuma Iqbal ya bisa. Iya, kalau nanti dapat CGP, setiap pertanyaan jangan lupa ada refleksinya. Jelek-jelek gak apa-apa, yang penting ada refleksi dan solusi. Sedikit budi. Nanti pas kamu penutupan ada suaranya bunyi awal.
Rame-rame Misalnya apa? Kali rame apa? tapi Tapi Kali rame. nggak pakai tulisan gitu. Iya. kira-kira saya Indonesia di spell lagi. Ya kalau mau lihat ya. Ya YouTube. YouTube aja. Ini dan saya nonton YouTube aja. Saya pendekkan di YouTube ada lagi. Otodidak Bapak Ibu. Apa itu? Buat videonya. Ini video pertama ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya dulu saya pernah buat video seperti ini Bapak Ibu. Tapi belum masuk kelayakan untuk tugas saya, jadi saya buat seperti itu. Ini cuma kumpulan foto-foto. Oh, bukan ini ya. Bentar, gambar lagi Bapak Ibu. Ini mungkin bisa memperjelas Bapak Ibu dalam pembahasan keyakinan gas. Ini cuma 2 menit Bapak Ibu. Nah, pertama menurut surat pendapat dijelaskan caranya. Ini lebih jelas daripada yang tadi. Kembalikan prosesnya. Karena ini cuma foto, makanya disuruh buat lagi. Beli lagi. Seperti rasa memiliki. Ini salah satu penerapan, ini sudah skenario Bapak Ibu. Yang ini ditolak ya? Iya Pak. Karena tadi pembuatannya foto-foto, nggak video. Iya Pak. Tapi bina Ini kira-kira yang kedua Bapak Ibu, keamanan. Ini satu. Kalau ada ketemu guru, duduk, seperti. Oh, itu jadi artis Bapak Ibu. Dia mungkin bisa diterapkan. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia ya. Baik, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Cuma ada 1 slide, tapi sebenarnya panjang ya penjelasannya. Manusia melakukan segala sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, rasa diterima dan kasih sayang. Itu ya. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Baik, saya jelaskan satu persatu. Bertahan hidup ini hubungannya dengan fisik. Orang melakukan sesuatu, alasannya 5 ini, salah satunya yaitu bisa jadi karena dia ingin bertahan hidup. Contoh, supaya tidak lapar, supaya kelihatan ganteng. Yang penting berhubungan dengan fisik, itu bertahan hidup Bapak Ibu. Seperti anak juga misalkan kalau dia kelaparan terus makan, ambil makanan temennya, kenapa kok kamu mau ambil makanan temenmu? Itu tandanya dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu bertahan hidup Bapak Ibu. Dia ingin bertahan hidup biar tidak lapar, yaitu dengan mengambil makanan temennya. Tuh. Sedangkan 4 yang lain ini masuk ke psikis atau jiwa, mental.
untuk memenuhi kebutuhan mentalnya. Yang pertama kebutuhan fisik, yang terakhir yang keempat ini adalah untuk ke jiwa. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya anak yang contoh tadi mengambil makanan, mengambil makanan. Ditanya, kamu kok mengambil makanan kenapa? Biasanya diperhatikan loh bapak ibu, karena kalau saya nggak sini saya nggak punya teman. Bisa jadi biar katakan caper lah, biasanya anak caper gitu. Itu tandanya dia ingin diterima oleh teman-temannya, makanya dia melakukan mengambil makanan temannya tadi. Itu ya tujuannya. Contoh lagi penguasaan. Nah, ini juga banyak ini, mungkin di sini juga banyak. Contoh lagi, kita ambil contoh mengambil makanan Bapak Ibu. Kita ambil contoh mengambil makanan sampai akhir. Tapi motifnya beda-beda. Kalau motifnya penguasaan, dia mengambil makanan, ditanya, "Loh, kenapa kau mengambil makanannya Edo? Biar aku kelihatan wow Pak, biar dia tahu kalau aku itu kuat." Nah, dia ingin diakui bahwa dia hebat. Dia ingin terlihat hebat dari teman-temannya. Itu kebutuhan dasar penguasa. Yang terakhir, yang keempat sebelum terakhir ya, kebebasan. Contohnya seperti ini. Dia ingin sesuatu yang beda dengan yang pernah dia lakukan. Contoh di tadi kalau mengambil makanan, mengambil makanan temannya. Kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Jawabannya gini. Saya bosan kok Bu, makanan dari ibu itu saja. Aku ingin makanan yang lain. Aku ingin makanan seperti miliknya itu. Itu dia ingin kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Nah, ini yang paling sulit untuk dipegang ya. Kalau anak sudah ingin kebutuhan dasar kesenangan, dan rata-rata anak itu seperti ini. Misalkan dia mengambil makanan temannya, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Jawabnya, iseng aja kok Bu, aku suka kalau mengambil makanan temanku. Nah, itu yang susah. Itu tandanya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan, cuma iseng-iseng saja. Itu ya. Sebenarnya ada penjelasan lebih lanjut. Nanti kita bisa bicara di acara pas ngopi bareng atau di kelas atau di mana nanti di kantor bisa, karena terbatas waktu juga ya, karena waktunya bapak ibu sudah mungkin sudah di rumah. Ini salah satu contoh gini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Dia pengen nyanyi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira yang mana? Rasa diterima atau ingin diperhatikan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini masuk ke mana kira-kira? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dia ingin bebas, ini yang lain, kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa? Ini menurut versi yang lain ya, tapi ini masuk penguasaan. Karena kenapa? Dia ingin diakui hebat, tapi malah itu gambarnya tidak rapi, malah ditunjukkan. Dia merasa tidak hebat lagi gitu. Nah, baik, lanjut Bapak Ibu ya. Contoh, Pak Jubrikar adalah kepala sekolah baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Jubrikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Jubrikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran,
dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada di posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik, apa yang Anda lakukan pada Pak Zulfikar akan kebutuhannya dalam bulan Mei? Di sini langsung sudah saya kasih jawabannya Bapak Ibu ya, kita belajar bersama. Jika jawabannya Pak Malik, iseng aja sih aku sebenarnya, aku senang lihat pusat baru, kebingungan kalau ditanya-tanya di rapat. Ini gurunya guru kurang ajar. Ini kebetulan yang ingin dicapainya kesenangan. Kemudian ya, dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama kepala sekolah baru itu. Ya tanya-tanya bilang, tapi tujuannya dia biar dia dekat dengan kepala sekolah, berarti dia kebutuhannya yaitu rasa diterima atau cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Biar dilihat, wow, biar kelihatan paham, makanya dia sok-sok tanya. Masa aku guru senior di sini tapi kelihatannya nggak paham? Malu dong. Biar dia kelihatan diakui lah permasalahan. Kemudian yang terakhir, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, itu saja. Jadi bosan mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain ya menyampaikan materi. Nah, itu termasuk kebebasan karena dia ingin hal yang beda dari Pak Zulfikar. Baik, ini masuk ke materi 2 terakhir ya. 5 posisi kontrol. Ini sebenarnya yang penting ini Bapak. Ini sebenarnya ada beberapa slide saya rangkum jadi satu, bisa diperhatikan. Kita perhatikan satu persatu. 5 posisi kontrol guru yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat orang bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Yang baru sini Bapak. Ini saya pakai pointer juga. Ini ya. Ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru. Kita diharapkan masuk ke posisi manajer Bapak Ibu. Itu kalau sekolahnya siap. Tapi kalau sekolahnya tidak siap, kita turun ke pemantau. Ciri pemantau apa? Tadi konsekuensi. Manajer cirinya apa? Restitusi. Kalau pemantau konsekuensi. Teman itu cirinya kedekatan anak dengan guru itu sangat intens ya, sangat dekat sekali. Baik, kita kupas satu persatu. Sakit kata Pak Nino. Contoh penghukum, yaitu apa yang dilakukan guru misalnya menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau membunuh. Yang dikatakan guru penghukum biasanya kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti misalkan ada anak bawa sepatu putih ke sekolah. Kamu kok nggak bawa sepatu hitam, padahal sepatunya kan sepatu hitam. Ayo lari 10 kali ke lapangan, atau kamu di rumah saja. Jangan lupa kan gitu, takut toh. Terus baru kalau nggak mau melakukan awas ya, lebih baik kamu pulang saja. Nah, seperti itu. Hukumannya lebih berat kalau anak tidak siap. Itu ciri-ciri penghukum. Hasilnya anak-anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, dan kadang-kala anak akan berbohong biar tidak mendapatkan hukuman. Itu Pak. Kalau kita nggak tahu kebenaran dan sebenarnya, pasti jawaban dari anak-anak itu rata-rata akan menuju ke kebohongan agar dia menghindari suatu hukuman. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid akan mengatakan bahwa gurunya itu guru yang tidak berkualitas. Kemudian contohnya murid akan berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak murid akan melakukan kesalahannya. Itu contoh menghukum.
Kemudian rasa bersalah bisa kita perhatikan sendiri Bapak Ibu dan teman. Teman ini Bapak Ibu, ini rata-rata di Kecamatan Palang, rata-rata guru yang hebat itu guru yang menjadi teman. Dulu tapi ini efeknya sangat jelek sekali Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak tersebut itu akan merasa sangat dekat dengan guru tersebut yang dianggap menjadi teman. Dan jika ditinggal oleh gurunya tersebut, dia tidak mau. Dia hanya ingin guru tersebut. Jika guru yang lain, dia akan kembali lagi seperti semula. Ini pernah saya alami dulu di kelas 4 di SD lama saya. Itu saya menjadi seorang teman bagi anak-anak atau murid-murid saya. Hingga waktu istirahat itu saya enggak jalan ke kantor di kelas terus. Waktu istirahat saya menemani murid-murid saya. Nah, hingga dia naik ke kelas 5, apa yang dia? Dia tetap ingin saya jadi guru kelasnya. Dia tidak mau guru kelas yang baru. Kelihatannya wow, tapi salah. Kenapa anak tidak mandiri? Padahal yang diminta itu anak harus bisa siap dengan guru apapun, guru baru atau guru apapun. Tidak tergantung pada satu guru. Paham ya Bapak Ibu? Baik, gak apa-apa sambil sedikit demi sedikit ya. Itu ke depan. Kemudian pemantau ini itu identik dengan data dan konsekuensi. Datanya seperti apa, maka konsekuensinya ya sesuai datanya tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi. Berbeda dengan manajer. Manajer itu meminta murid untuk berefleksi dan melakukan sebuah penebusan kesalahan, melakukan sebuah perbaikan kesalahan-kesalahannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini biasanya dilakukan melalui segitiga restitusi. Ini materi terakhir kita. Ini sebenarnya poin pentingnya ini, bagaimana cara kita melakukan tindakan terhadap murid kita yang melakukan kesalahan. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau bahasa kita misalnya menenangkan dulu, menenangkan dia, menstabilkan emosinya, biar tidak kemana-mana. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan tadi, makanya perlu keyakinan kita kembalikan keyakinan. Baik, kita ulangi, menstabilkan identitas contohnya. Guru gede hatinya lah, gede hatinya murid. Setiap orang pasti merasa melakukan kesalahan, jadi nggak apa-apa. Pokoknya intinya nggak apa-apa gitu loh intinya. Di menstabilkan identitas. Kamu bukan satu saya yang pernah melakukan ini. Saya juga dulu pernah kok melakukannya. Seperti itu ya. Kalau kelihatannya anak sudah tenang, sudah mau terbuka dengan apa yang kesalahannya, kita lanjut langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tadi anak melakukan kesalahan apa itu mengambil makanan teman. Setelah kita melakukan stabilitas identitas, kita melakukan langkah kedua. Contoh, adakah cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan kalau tadi bebas karena dia bosan dengan makanan yang diberikan gurunya, diberikan orang tuanya. Jadi bisa ditanyakan, apakah ada cara yang lain agar kamu bisa mendapatkan makanan yang lain lagi, bukan apa itu mengambil makanan teman, ya. Jadi anak akan berpikir, mungkin saya akan membeli, mungkin saya akan meminta kepada ibu saya untuk memasak yang berbeda. Anak akan berpikir yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini apa yang kita sepakati, keyakinan kelas apa yang pernah kita buat begitu. Kemudian kamu ini menjadi orang seperti apa? Jika setelah melakukan kegiatan ini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ya menanyakan keyakinan. Ini salah satu skenario yang saya buat dulu waktu itu. Cuma sebentar 1 menit.
Gak apa-apa kok. Ini contoh, ya terakhir sebenarnya ada tugas kaki nanti ya. Ini contoh contoh implementasi saya Bapak Ibu ketika melakukan restitusi, segitiga restitusi. Tetap yang menjadi artis kebahagiaan kita Bu Ririn ya. Bu Ririn, guru bahasa Jawa sedang memantau perkembangan belajar murid. Bu Ririn mendapat pengakuan bahwa hilang mengeluarkan kata-kata kasar kepada gurunya yang menunjukkan tidak kesaluran. Kemudian Bu Ririn melapor kepada Pak Ibnu sebagai wali kelas dan melakukan segitiga restitusi. Jadi ada pemeran tambahan di belakangnya. Dunia itu sudah apa? Curhat ini mungkin. Ini artis sih. Coba. Penasaran apa ini? Saya ini ketika syuting itu di tempat. Karena tempat di mana paling sulit terdengar. Tapi sambil nginceng sekitar dulu. Saya tempel di situ. Sekolahnya ulur. Ini kebutuhan dasarnya bertahan hidup ya, karena dia lapar, makanya dia merasa nggak nyaman kalau ditanya-tanya sama guru. Satu lagi ya, ini yang kedua Bapak Ibu. Sama dengan artis kebanggaan kita lagi menunggu musik kenarinya. Biasa tak ya? Sudah biasa. Cuma caranya. Memang dia kayak itu sampai. Jadi kan itu apa kebian gitu. Mobil bukan. Iya ini Kayak apa tak? Saya kira kalau dulu bungkus kali dia tuh.
mungkin guru-guru senior biasa ini. Iya memang ini sudah pernah dilakukan sejak dulu. Dan ini mungkin lebih khusus ke guru-guru muda seperti saya ya Pak. Karena masih kebingungan bagaimana sih caranya agar ketemu melakukan kesalahan apa yang saya lakukan, apakah langsung memberi hukuman atau apa. Nah, karena saya mengikuti kegiatan ini, akhirnya saya tahu ya, oh begini cara. Dan cerita uniknya itu pas waktu diskusi bersama itu ada guru SMK. SMK itu namanya Gamit. Bahkan pas pagi Pak bapak milik, berat. Saya beri kesimpulan ya sebelum saya kembalikan ke Pak Bidin, Bapak Ibu. Jadi intinya gini. Intinya ketika kita melihat murid kita melakukan kesalahan, usahakan kita jangan menjadi seorang penghukum. Jadi apa? Kita ambil posisi yang paling baik dulu, manajer. Dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Kalau dikira cara tersebut kok nggak bisa, nah, yang tahu itu jenengan sendiri, ya. Yang tahu bisa itu jenengan sendiri karena jenengan yang hafal karakter jenengan. Kalau kiranya nggak bisa, kita turun ke pemantau, ya. Apa pemantau? Memberikan konsekuensi yang biasa dilakukan sama Pak Minto atau guru-guru yang lain, ya. Itu sudah termasuk bagus karena dia akan memberikan sebuah identitas yang sukses, ya, identitas yang sukses. Kalau tidak gagal yaitu hukuman dan memberi rasa bersalah. Kalau pemantau masih hukumannya apa itu identitasnya sukses, hanya saja anak merasa tidak nyaman gitu aja, tidak nyaman gitu saja. Nah, dengan catatan jika posisi terbaik tadi dirasa tidak bisa. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, mari segera kita buat keyakinan kelas sebagai langkah awal ben anak-anak meyakini atas peraturan yang dibuatnya sendiri. Kalau iso coba dulu, ya, siapa tahu bisa, ya, coba dulu. Sudah baik, mungkin dua kesimpulan itu ya. Jika saya dalam memberikan pengibasan kali ini ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang enak didengar, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya ucapkan dari hati yang berdalam terima kasih yang sebesar-besarnya juga karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar mengembangkan kompetensi salah satu guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru yang lain. Jadi saya kembalikan ke Pak Bidin, akan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.